Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam rangka menghayati, memperingati Jumat Agung. Kita masih ibadah di rumah kita masing-masing sehubungan dengan penyebaran virus corona. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan juga pembacaan Alkitab yang pada kesempatan hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mendapatkannya, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kembali ya Allah, kami menyiapkan hati kami, diri kami, pikiran kami, konsentrasi kami, untuk kembali kami disapa oleh kebenaran sabda Engkau. Kiranya Allah yang menolong setiap kami sehingga dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, menghayati, bahkan menjadi pelaku sabda yang setia di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan keterbatasan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan pesan firman Tuhan ini seturut dengan yang Engkau kehendaki. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Yohanes 19 ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, memelihara, terlebih melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walau ibadah Jumat Agung saat ini kita lakukan di rumah kita masing-masing,
Dan kita juga tidak mengadakan perjamuan kudus saat ini, tetapi biarlah hati setiap kita dilingkupi dengan sukacita yang begitu besar. Seperti pantun saat ini. Punya jimat dari Oma, buat kita jadi sakti. Jumat agungnya di rumah, sukacita tetap dalam hati. Aduh Pak Pendeta, hese atuh. Sukacita dalam kondisi yang sulit. Sukacita dalam kondisi saat ini. Pertama cicing di imah, kedua duit semakin menipis. Ketiga beras sudah mau habis. Keempat kuota cepat habis. Kelima persembahan jalan terus. Keenam pengeluaran bertambah. Ketujuh pemasukan berkurang. Pokoknya mah hese. Namun saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa ada alasan yang kuat untuk kita tetap sukacita meskipun kondisi sulit, perut melilit, pikiran pun pabelit, teboga duit. Alasan yang kuat itu adalah betapa Allah mengasihi saya dan saudara. Ia melakukan segalanya bagi saya dan saudara. Bagi manusia yang berdosa supaya saya dan saudara selamat. Hidup olehnya bukan hanya hidup karena punya ini dan itu. Tapi hidup karena kasihnya. Hidup yang regreg, tenang bersama Dia. Alkitab kita saudara-saudara saat ini memperlihatkan bahwa Yohanes bicara tentang kasih. Kasih yang bukan sekedar kasih, tapi kasih yang original, kasih yang orsinil. Kasih yang sebagai opsi satu-satunya bagi komunitas iman saat itu. Hiji-hijina bukan pilihan. Mood in care. Semestinya, sepantasnya, selayaknya. Tidak perlu dipertanyakan lagi atau diragukan lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan heran ketika Allah di dalam Yesus Kristus mau menghadapi salib. Mau menjalani salib. Padahal salib adalah lambang hukuman. Yang paling hina. Yang paling berat. Tapi itulah kasih. Sisi lain saudara-saudara, secara ironis dalam peristiwa penyaliban, Yohanes menampilkan Yesus sebagai sosok raja. Tetapi sebagai raja yang tersalib. Dan itu bagi Yohanes adalah posisi terhormat. Tulisan di atas kayu salib pun dengan jelas mewartakan status dan martabat rajawi. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dengan itu Yohanes menekankan dan juga mewartakan sifat universal dari status dan martabat rajawi Yesus. Yang diwartakan dengan lantang dari salib ke seluruh dunia. Itu sebabnya ketika itu imam-imam kepala mengajukan semacam protes kepada Pilatus. Karena Pilatus yang menyuruh memasang tulisan tadi. Tulisan yang mengatakan
Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Namun Pilatus menolak apa yang diminta oleh para imam kepala. Di sini Pilatus berani menentang para imam. Dan itu sebenarnya membuktikan sebuah pengakuan secara implisit dari Pilatus bahwa Yesus adalah Raja. Saudara-saudara, karena itu dalam kebaktian Jumat Agung saat ini, kita tidak hanya melihat sosok agung dan mulia yang mau menjadi hamba semata. Demi manusia yang merana dan seringkali terlena oleh pesona dunia, bahkan hidup menjadi begitu hina. Namun begitu dicintai oleh Allah. Akan tetapi kita juga saudara-saudara mendapatkan pesan yang kuat saat ini. Bahwa salib itu bukan hanya menyuarakan kasih Allah. Tetapi juga kebenaran Allah. Lalu apa yang bisa kita renungkan bersama dalam kebaktian Jumat Agung ini? Saya secara pribadi mencatat ada dua hal penting. Yang pertama, sasipat atau sasi opat. Sasipat yang pertama, saraga silih jaga. Saudara-saudara, virus corona mengingatkan kita kembali untuk terus menjaga diri kita. Dan juga menjaga orang lain. Sebab kalau tidak saling menjaga maka bahaya. Akhirnya cilaka, jauh di bagja, deket neraka. Karena itu jangan merasa so kuat, so hebat. Atau jangan merasa saya sehat. Sebab kita tidak tahu. Justru karena kita tidak tahu. Dan karena kita ini satu raga di dalam Tuhan, maka wujud kasih itu harus real. Silih jaga. Sasipat yang kedua, sajiwa silih mawa. Artinya saling membawa kepada kebaikan. Kepada kasih Allah. Membawa orang semakin mendekat kepada Allah. Jangan sampai saling membawa masalah. Atau jangan sampai membawa menyebarkan virus. Tetapi yang harus tersebar justru adalah semangat, kasih dan kebaikan. Itu yang harus terus kita bawa. Sasipat yang ketiga, sarasa silih ngarasa. Ini artinya kita diingatkan pekalah dengan hidupmu. Belajar merasa dan merasakan pergumulan orang lain. Pergumulan sesamamu. Yesus, saudara-saudara, mampu merasa dan merasakan kesakitan dunia karena dosa. Maka Yesus rela menghadapi salib dan mati di salib untuk menebus dosa. Sasipat yang keempat, sahate silih bere. Artinya kita diingatkan saling berbagi, saling memberi. Karena itu Jumat Agung mengingatkan bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus memberi dirinya. Maka sebagai gereja, tentu kita juga harus berbagi dan memberi. Agar kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu mewujud dalam gerakan kasih gereja bagi sesama. Dan konsekuensinya jelas, saudara-saudara. Maka gereja
tidak boleh hare-hare hirup. Oh ya tambah lain masalah aing, masalah maneh. Gereja tidak bisa hare-hare. Karena kalau gereja hare-hare hirup, maka gereja kehilangan rasa, kehilangan kepekaan, kehilangan nuraninya, kehilangan keberaniannya. Dan gereja yang tidak bergerak, gereja yang tidak punya kasih. Dan kalau gereja tidak punya kasih, maka tidak pantas disebut gereja. Gereja perlu dan harus gelisah. Gelisah ketika gereja hanya diam, melihat bencana, melihat penyebaran virus corona, melihat mereka yang sakit dan lemah. Gereja harus gelisah dengan itu. Jangan jadi gereja yang hanya gelisah karena pemasukan persembahan berkurang. Tapi gelisahlah ketika gereja tidak bisa buat apa-apa dengan apa yang ada, dengan apa yang gereja miliki bagi sesama. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam hari Jumat Agung ini menegaskan dan mengingatkan, salib bukan hanya menyuarakan kasih Allah semata, tapi juga kebenaran tentang Yesus. Fakta bahwa dia adalah raja tidak bisa dibendung. Kebenaran bahwa Yesus adalah raja yang disalib itu tidak bisa ditutup-tutupi. Bahkan Pilatus secara implisit tidak menolak itu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa salib juga menyuarakan tentang kebenaran. Dan ini menantang gereja untuk kembali merenungkan suara kenabiannya. Yang seharusnya terus menerus disuarakan oleh gereja. Bukan hanya kebenaran tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu fakta. Tetapi juga kita diajak untuk terus menyuarakan kebenaran. Benar jika benar, salah jika salah. Saudara-saudara, fakta di lapangan seringkali banyak orang Kristen yang diam, bungkam, cari aman, cari nyaman, cuci tangan, cari selamat. Tidak mau ambil resiko. Dan akhirnya tidak pernah ada perbaikan. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus belajar. Membiasakan kebenaran. Dan bukan membenarkan kebiasaan. Agar yang salah bisa diperbaiki. Supaya ada perubahan dari diri. Karena itu saudara-saudara, ada satu ungkapan yang mengingatkan kita. Ik hou van jou, dus ik wil alles voor jij doen. Saya mengasihimu, maka saya mau melakukan segalanya untukmu. Dan itu yang dilakukan Yesus. Itu yang diperbuat oleh Yesus bagi kita supaya kita selamat dan hidup. Lalu kita mau apa, saudara-saudara? Kita mau ngasih apa? Rek merenaon. Sebagai bukti kita mengasihi dia, buktinya sederhana. Bukti kasih itu ya setia kepada dia dalam hidup sehari-hari. Setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, setia pada pasangan, setia pada gereja. Setia dengan menaati dia setiap hari, dengan melakukan segala perintahnya, dengan hidup benar di dalam dia,
dengan hidup di dalam kasih yang benar, dengan hidup di dalam iman nupageh, tak tergoyahkan dengan cintamu, dengan setiamu yang hanya bagi Dia. Mari saudara-saudara, kita terus wartakan dan beritakan bahwa hidup di dalam kasih dan kebenaran itu harus menjadi aksi kita setiap hari, menjadi gerak gereja setiap hari. Selamat menghayati Jumat Agung. Selamat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang mati, bangkit, dan hidup kembali demi saya, demi saudara, demi kita semua. Amin. Para sahabatku, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Digital Ministry GKP Bandung. Jangan lupa juga untuk like dan komen. Tuhan Yesus berkati.